Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik lana wansur minna waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Pada kesempatan ini kita akan kajian Ramadan, tetapi kajian umum, terutama dalam persoalan-persoalan yang di masyarakat itu terkadang salah dalam memahami makna-makna seperti makna tawassul, makna tabarruk, makna istighosah dan lain sebagainya, sehingga kesalahan-kesalahan ketika memahami apa itu tawassul, apa itu tabarruk, apa itu istighosah, maka ini akan melontarkan tuduhan-tuduhan sesat terhadap kaum muslimin. Bahkan sampai puncaknya itu akan mengkafirkan saudara sesama Islam, karena ini diakibatkan salah dalam memahami tentang hakikat-hakikat yang telah disebut tadi. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang adillah, dalil tawassul, ya, di mana banyak di kalangan para nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama, ya, itu suka melakukan tawassul. Nah, kemudian amalan-amalan Nahdlatul Ulama ini suka disesat-sesatkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang adillah, dalil-dalil tawassul, kemudian mafhum tawassul itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu ilaihi, menuju Allah, al-wasilah, pelantaraan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, pertama, supaya takwa kepada Allah. Yang kedua, wabtagu ilaihil wasilah, mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita soroti pada kajian kali ini adalah al-wasilah. Apa itu wasilah? Yang dimaksud dengan wasilah itu kullu ma ja'alahu Allahu sababan fi zulfa indah wa wuslatan ila qadail hawaij minhu. Yang dimaksud dengan wasilah itu adalah setiap perkara yang Allah jadikan sebagai sebab, sebagai pelantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wa wuslatan ila qadail hawaij,
dan supaya tercapainya atau terkabulnya hajat-hajat. Nah, dalam ayat ini al-wasilah itu am. Jadi lapad al-wasilah wabtagu ilahil wasilah fi hadil ayat itu umum. Artinya bahwa wasilah di sini mencakup terhadap tawasul bidawatil fadilah. Ya, tawasul dengan zat-zat yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasul bi amalis salih itu tidak ada pertentangan. Tetapi ketika tawasul dalam persoalan zawatil fadilah atau tawasul membuat wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelantaran zat-zat yang mulia, seperti tawasul lewat pelantaran nabi, para aulia, para solihin bil hayat wa ba'dal mamat, ketika waktu hidup dan waktu wafatnya. Ini menjadi sebuah polemik atau menjadi sebuah pertentangan tentang masalah boleh dan tidak bolehnya bertawasul terhadap zawatil fadilah. Kebanyakan salah memahami tentang hakikat tawasul. Ya. Maka dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang mafhum tawasul yang sahih menurut pemikiran kita. Maka kita tidak harus menjelaskan tentang haqaiq atau hakikat tawasul. Yang pertama, anna tawassul huwa haddu turuqid du'a. Tawasul itu salah satu jalan terkabulnya doa. Ya. Kemudian wababun min abwabit tawajjuh ilallah, dan menjadi pintu tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka maksud asli atau hakikatnya tawasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diwasilahi itu hanya wasitoh saja. Hanya sebuah pelantaraan dan wasilah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang bertawasul itu harus menekankan seperti itu. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau beriktikad ghairi dzalik, bukan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud, maka ini akan terjerumus kepada kemusyrikan. Yang kedua, bahwasanya orang yang bertawasul itu ya, dia tidak akan sampai dengan wasitoh tersebut illa li mahabbatih, kecuali karena kecintaannya kepada yang ditawasulinya. Contoh misalnya, kalau kita tawasul lewat Nabi, tawasul doa supaya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi, seperti doa Allahumma inni as'aluka wa tawassulaika bin nabiyika Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan berhasil illa li mahabbati, kecuali karena mahabbah, karena cinta kepada yang ditawasulinya, dan beriktikad bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang kita jadikan sebagai wasilah. Ini yang perlu dicatat ya. Jadi saya ulang, orang yang bertawasul itu tidak akan sampai dengan wasitoh itu, dengan pelantaraan itu, illa li mahabbati, kecuali karena mahabbahnya kepada orang yang dijadikan tawasul. Jadi kalau orang mau menjadikan tawasul, misalnya begini, dia mau bertawasul kepada Nabi, maka kita atau orang tersebut harus cinta kepada Rasulullah SAW, harus cinta kepada Nabi. Atau tawasul lewat wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, maka orang yang bertawasul itu harus cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanpa ada kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tanpa ada kecintaan terhadap baginda Rasulullah SAW, maka tidak akan sampai. Kemudian beriktikad
Dan i'tikadnya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mencintai orang yang kita jadikan pelantara. Jadi orang yang bertawasul itu harus beriktikad bahwa Syekh Abdul Qadirnya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriktikad bahwa Syekh Abdul Qadirnya itu dicintai oleh Allah, maka ini tidak akan sampai. Atau tidak beriktikad misalnya bahwa Rasulullah SAW itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tawasul itu harus seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diluruskan juga bahwasanya orang yang bertawasul seandainya dia beriktikad anna man tawassala bihi ilallahi yanfa wa yadurru bi nafsihi mislallah au dunah faqad asyraqa. Orang yang bertawasul itu lau i'taqadda, jika dia beriktikad bahwasanya orang yang bertawasul, orang yang bertawasul dengan seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam i'tikadnya, dalam keyakinannya bahwa orang tersebut memberikan kemanfaatan dan kemudaratan secara nafsinya, secara dirinya sendiri seperti Allah Subhanahu wa taala, maka itu musyrik. Jadi tidak boleh orang yang bertawasul, misalnya begini, orang bertawasul nih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan semisal Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilarang, karena itu akan menjerumuskan kepada kemusyrikan. Paham ya? Yang keempat, bahwa tawasul juga laisa amron lajiman, bukan sesuatu yang wajib, tidak. Kita tidak boleh beranggapan bahwa ijabahnya doa itu, ini ijabahnya doa gitu ya. Allah misalnya begini, Allah Subhanahu wa taala hanya mengijabah doa itu lewat tawasul, enggak seperti itu. Jadi terkabulkannya doa tidak harus dengan tawasul. Karena yang menjadi pokok berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Kama qala ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu qaribun, itu zat yang dekat. Nah, ini pokok bahwa ayat ini menunjukkan asalnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Ya, mutlak, tidak pakai tawasul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini mutlak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Kalau berdasarkan ayat ini, itu mutlak, tidak pakai tawasul. Lalu bagaimana kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pelantara atau bertawasul? Nah, awal tadi telah dijelaskan bahwa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, pertama takwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian wabtagu ilahil wasilah. Nah, dalam ayat wabtagu ilahil wasilah kan ada perintah, tetapi ini tidak lazim, maksudnya tidak tetap begitu, tidak mesti seperti itu. Orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mesti bertawasul, tidak. Lantas bagaimana kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul lewat Nabi SAW, seperti dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawassu ilaika bin nabikal mustafa sayyidina Muhammadin SAW, boleh. Atau dia bertawasul lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, ka'ayyakul Allahumma inni as'aluka wa atawassu ilaika biwalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu boleh. Dengan catatan bahwa tidak beriktikad orang yang dijadikan tawasul itu memberikan kemanfaatan dan memberikan kemudaratan secara dirinya.
Karena apabila beriktikad bahwasanya Rasulullah SAW atau Syekh Abdul Qadir Jilani bisa memberikan kemanfaatan dan kemadharatan secara dirinya, maka ini akan terjerumus kepada kemusyrikan. Paham sampai situ? Ya. Nah, persoalan inilah yang diikhtilafkan. Jadi tawasul terhadap zawatil fadilah, terhadap seseorang yang memiliki fadilah, keutamaan-keutamaan, ini yang menjadi polemik. Kalau persoalan tawasul bi'amalis sholih, dengan amal-amal soleh, ini ittifaq. Ya, tidak ada satupun orang muslim, ya, ini yang melarangnya kalau dia tawasulnya bil a'malis sholih. Contoh, seperti dia tawasul lewat puasa, tawasul lewat sholat, tawasul lewat membaca Al-Quran, tawasul lewat sedekah. Ini tidak ikhtilaf. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya tawasul. Cuma tawasulnya bi'amali sholihah, dengan amal-amal soleh. Kita sholat itu tawasul. Bahkan jelas dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya meminta pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Nah, persoalan ini tidak menjadi polemik di kalangan kaum muslimin. Tidak. Bertawasul dengan salat tidak ikhtilaf. Tawasul dengan kesabarannya, ya, tidak ikhtilaf, karena sabar bagian daripada amal soleh. Atau dia tawasul lewat membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran dibaca, surah Yasin, suratul Waqiah, atau satu Quran begitu dikhatamkan, itu tawasul. Atau orang itu bersedekah, misalnya dia pengen daf'ul bala, sedekah dia, karena kata Rasulullah SAW, as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Itu maka hakikatnya orang yang sedekah itu sedang tawasul. Tergantung tujuan orang yang bersedekah. Ada orang yang sedekah karena dia tujuannya apa tadi? Supaya ditolak bala. Ada orang yang sedekah tujuannya supaya diluaskan rizkinya, supaya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menjadi polemik. Tidak. Itu juga tawasul itu tawasul dengan sedekah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqata tajlibul ghina." Bahwasanya sedekah itu menarik kekayaan. Nah, ketika kita sedekah karena ingin kaya, itu tawasul. Itu tawasul itu. Jadi orang itu tawasul. Tawasul ada kalanya dengan puasanya, ada kalanya dengan sholatnya, ada kalanya dengan kiroahnya, ada kalanya dengan sedekahnya. Bahkan di kalangan santri, ketika puasa itu bukan hanya puasa Ramadan atau Senin Kemis, karena supaya terkabulnya doa. Ya, supaya terkabulnya doa. Ada puasa-puasa ya tertentu, misalnya memuasai atau dia berpuasa ketika membaca suratul Waqiah 1 minggu karena ingin diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang jadi catatan, dia membaca suratul Waqiahnya juga sedang tawasul. Kemudian diiringi dengan puasanya supaya lebih paten begitu loh. Ya. Tetapi tidak meyakini bahwa puasa itulah yang mengkabulkan. Enggak seperti itu. Hanya orang ini sedang melakukan tawasul dengan puasanya dan membaca suratil Waqiah supaya dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Misalnya kebutuhan dia itu pengen diluaskan rezekinya. Nah, ini orang yang bertawasul dengan puasa, orang tawasul dengan sholatnya, orang tawasul dengan membaca Al-Quran, orang bertawasul dengan sedekahnya, itu lebih diharapkan diterimanya dan dikabulkannya doa.
Bahkan ini adalah a'dham pinailil matlub, yang teragung. Untuk apa? Untuk memperoleh yang dicita-citakan, ya, yang diinginkan. Jadi jangan keliru. Tawasul sama Syekh Abdul Qadir Jailani sholatnya tidak. Ini keliru tuh. Paham ya? Tawasul lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, dia tidak membaca Al-Quran. Ini sesuatu yang salah. Justru bahwa puasa, sholat, membaca Al-Quran, sedekah itu adalah tawasul yang terbesar. Artinya apa? Lebih gitu, lebih diharapkan terkabulnya doa, lebih diharapkan terkabulnya doa. Jadi kalau kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, jangan ditinggalkan sholatnya, puasanya. Karena gitu kan, ada orang yang bertawasul ke Syekh Abdul Qadir, dianya meninggalkan sholat, itu salah. Lantas bagaimana kalau dia digabungkan, ya puasa, ya sholat, ya baca Al-Quran, ya sedekah, ya baca sholawat, ya baca manakib, diiringi lagi dengan bacaan doa-doa tawasulnya, itu lebih mantap. Itu lebih diharapkan terkabulnya doa. Begitu. Banyak. Ya, termasuk juga menjauhi yang dilarang Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga tawasul. Ya. Cuma kita kadang-kadang tidak mengerti. Orang tidak zina, tidak minum khamr, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun juga tawasul. Tawasul itu. Kemudian ada tawasul bi amanatihi, dengan amanah, dengan menjaga lima li ghairihi, ya, atau melaksanakan harta secara sempurna. Nah, itu juga tawasul. Nah, jadi setelah saya sampaikan, ya, yang diikhtilafkan, diulang, yang diikhtilafkan itu masalah tawasul apa tadi? Bi ghairi amalil mutawassil. Ini yang menjadi ikhtilaf. Tidak ada satupun di kalangan para alimil ulama yang mengharamkan tawasul dengan amalannya. Tidak ada itu mah. Sudah jelas. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan tawasul dengan amal ibadahnya, dengan amal solehnya. Tidak ada itu mah. Jadi yang diikhtilafkan oleh para alimil ulama, ya, yang menjadi khilaf itu adalah tawasul bi ghairi amalil mutawassil itu sendiri. Jadi dia bertawasul dengan amalan, bukan dirinya sendiri, bukan. Seperti mana? Tawasul bidawat, dengan seseorang, ya, dengan seseorang yang dianggap bahwa seseorang ini memiliki keunggulan. Ini yang menjadi polemik di kalangan muslimin. Tadi itu dicontohkan, Allahumma inni as'aluka wa tawassul ilaika bin nabika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka wa tawassul ilaika bi Abi Bakar Siddiq, au bi Umar bin Khattab, au bi Utsman, au bi Ali, au bi Syekh Abdul Qadir Jailani, au bi Syekh Abi Hasan Ali Sadzili, dan lain sebagainya. Ini yang diikhtilafkan. Ya, itu yang diikhtilafkan. Nah, kita perlu menyampaikan bahwa tawassul bidzat, ya, tawassul dengan seseorang itu kembali fil hakikat, ya, itu akan kembali di dalam hakikat tawassulnya manusia bi amalihi, dengan amalnya. Awas. Jadi kalau kita tawasul kepada seseorang, kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Sayyidina Abi Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Utsman bin Affan,
kepada Rasulullah SAW, pada dasarnya itu hakikatnya, maksudnya kembali tawasul itu dengan amalnya. Dengan amalnya siapa? Dengan amalnya orang yang dijadikan pelantara, bukan dengan zatnya seseorang itu. Sampai sini paham? Ya. Jadi sebagaimana telah diterangkan bahwa kalau tawasul dengan amal soleh, dengan amalan soleh itu kan tidak diikhtilafkan. Lantas bagaimana kalau tawasul dengan amalan-amalan soleh orang lain? Sama. Kenapa misalnya yang ini diperbolehkan dia tawasul dengan amal soleh dirinya, sementara bertawasul dengan amal-amal soleh orang lain itu diharamkan? Kan ini tidak dimengerti oleh kita. Ini yang salah. Yang salah memahami dari sini. Kenapa? Begini. Karena kita juga tidak boleh orang yang dijadikan tawasulnya itu tidak diyakini oleh kita bahwa orang ini dicintai oleh Allah. Kan sudah disampaikan bahwa kalau kita mau menjadikan seseorang ya digunakan untuk wasilah, untuk wasitoh pelantara, pertama kitanya cinta sama orang tersebut. Syekh Abdul Qadir mau dijadikan apa? Wasitoh, pelantara. Dijadikan oleh kita sebagai apa? Seseorang yang dibuat atau yang dijadikan sebagai pelantara kita menuju Allah. Maka itu kita harus cinta. Yang keduanya adalah meyakini bahwa orang yang dijadikan wasilah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak boleh bertawasul kepada seseorang yang diyakini bahwa orang itu dimurkai oleh Allah. Masa tawasul kepada Abu Jahal? Nggak boleh itu. Itu haram hukumnya. Tawasul dengan Abu Jahal, tawasul dengan Fir'aun, itu haram hukumnya. Kenapa diharamkan? Karena kan tadi ini kembalinya kepada apa? Hakikatnya kembali kepada amalannya. Paham sampai sini, paham? Kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sebenarnya bukan kepada zatnya, bukan. Ketika kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka itu hakikatnya kembali kepada amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih banyakkan mana? Salat kita sama Syekh Abdul Qadir? Ya lebih banyakkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih banyakkan mana puasa kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih banyakkan mana bacaan Quran kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih banyakkan mana sedekah kita dengan sedekahnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini orang yang saleh, bahkan walinya Allah, yang banyak puasanya, yang banyak sholatnya, yang banyak bacaan Al-Qur'annya, yang banyak sedekahnya, yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Berarti ketika kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, hakikatnya kembali itu kepada amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tawasul dengan amalan itu, dengan amal soleh, itu tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan para alim ulama. Ulama mana coba yang mengharamkan? Yo, ulama mana yang mengharamkan misalnya tawasul lewat pelantaran sholat? Allah sendiri kok yang memerintahkan. Ista'inu bis sabri wassalah. Lewat puasa, tawasul lewat puasa, nggak ada yang mengharamkan. Tawasul lewat membaca Al-Qur'anul Karim, kita baca Al-Qur'anul Karim, kita baca surah Yasin 41 kali misalnya, supaya dikabulkannya dua, tidak ada ulama yang mengharamkan itu. Kita baca Asmaul Husna, ya, asma-asma Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, kita tawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengharamkan. Yang diharamkan ini akibat kesalahpahaman. Yang diharamkan sebagian kecil orang Islam, ya,
Bahkan ada di kalangan ulama-ulama, tapi bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah bukan, itu yang mengharamkan tawasul dengan seseorang. Dianggap bahwa orang yang bertawasul dengan seseorang itu tawasulnya hakikatnya dengan zatnya, padahal itu salah. Kalau seandainya tawasulnya dengan zatnya, ngapain sama Syekh Abdul Qadir? Tawasul saja sama si Iyang atuh. Kenapa kita tidak bertawasul dengan si Iyang? Karena tidak diyakini kan? Iya, karena kita tidak meyakini bahwa si Iyang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak tawasul lewat si Hambali? Bukan Imam Hambali. Kalau Imam Hambali kita meyakini bahwa Al-Imam Hambali, pendiri madhab, itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Hambali yang ini kan kita tidak meyakini bahwa Hambali ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika tidak ada keyakinan terhadap seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita baru paham bahwa sebenarnya tawasul terhadap seseorang itu bukan kepada zatnya hakikatnya, tetapi kepada amal solehnya. Nah, kalau tawasul kepada amal solehnya itu, ini tidak ada yang mengharamkan, nggak ada. Baik dia tawasul dengan amal solehnya dirinya sendiri atau lewat amal soleh orang lain, itu tidak ada yang mengharamkannya. Jadi harus dipahami. Jelas? Ya. Diulang bahwa orang yang bertawasul dengan seseorang itu, ya, berarti dia mencintai dan dia beretekad terhadap solehnya seseorang tersebut. Dia beretekad bahwa seseorang itu walinya Allah, bahwa seseorang itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keunggulan. Ini yang paling penting. Yuhibbuhum wa yuhibbunnah. Jadi kalau kita berintikad bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah, ya, dan kemudian kita tuh akan bersungguh-sungguh, ya, di apa namanya, ketika bertawasulnya itu tidak ada keraguan di dalam diri kita. Nah, jadi kalau tidak ada mahabbah, tidak ada bertekad seperti itu kepada yang ditawasuli, itu tidak boleh. Hukumnya nggak boleh. Jadi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menjadikan seseorang, ya, sebagai wasilah terkabulnya doa. Contoh kayak beginilah. Logikanya begini, secara logikanya. Kalau kita mau misalnya supaya dikabul nih sama bupati, kan menjadikan seseorang kan gak bisa langsung, ya, karena kalau langsung dianggap dusun namanya. Ya, menggunakan stempel, kirim proposal juga itu pakai stempel, mulai dari tingkat desa, tingkat camat, itu tawasul itu secara bahasanya, ya. Coba sekarang kalau tidak diyakini itu kepala desanya, boleh tidak? Nggak boleh. Dia ini camat tunjuk apa bukan nih? Nggak boleh kan seperti itu. Supaya apa? Pengajuannya diterima oleh bupati kan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mau meminta kepada seseorang pun lewat pelantara orang itu, lewat pelantara orang lain, maka kitanya harus memiliki keyakinan bahwa orang tersebut adalah orang yang dekat dengan bupati dan dicintai oleh bupati. Makanya orang yang mau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wali-walinya Allah supaya terkabulkannya doa, harus punya itikad bahwa orang ini dekat dengan Allah, begitu. Dan orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di situ kita mulai paham. Hakikatnya bukan kepada dirinya, bukan. Tetapi kepada amal-amal solehnya orang yang dijadikan
pelantara tersebut. Nah, dalil lain selain dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya. Nabi Adam alaihissalam juga sebelum wujudnya ada pernah tawasul kok. Itu diterangkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tawasul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam wujudnya Rasulullah belum ada, belum. Wujudnya Rasulullahnya belum ada ini. Itu Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dicari keterangannya dalam kitab apa? Dalam Al-Mustadrak karya Imam Hakim. Ya. Dalam hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iktarafa Adam al-khatiyah qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Kita lihat dalam redaksi hadis ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, maka Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku memohon kepadamu bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya juga belum lahir. Ini Nabi Adam alaihissalam telah bertawasul lewat Nabi ini ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita pikirkan. Apakah ini bukan dalil? Ini dalil yang jelas-jelas melegalkan terhadap tawasul. Kenapa Nabi Adam alaihissalam berdoa bihaqqi Muhammadin supaya diterima? Lima ghafarta li faqala ya Adam, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad? Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu mengetahui Muhammad? Walam akhluqu, dan aku belum menciptakannya, Adam. Qala, dijawab oleh Nabi Adam, ya Rabbi, li'annaka lama khalaqtani biyadik wa nafakhta fi min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, kata Nabi Adam, li'annaka, karena engkau, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakanku biyadik dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fi, dan kemudian kau meniupkan ke dalam tubuhku ini min ruhik, dari ruhmu, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy, maka aku melihat di atas apa? Ala qawaimil arsy, di tiang-tiang arsy itu, maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku tahu, annaka lam tudib ila ismik illa habbal khalqi ilaik. Dari sini aku paham, Rob, dari sini aku memahami. Kata Nabi Adam alaihissalam, fa'alimtu, maka aku tahu, annaka, bahwasanya engkau, lam tudib, tidak akan mengidopatkan atau menyandarkan seseorang itu ila ismik, kepada namamu, illa habbal khalqi, kecuali orang ini yang paling dicintai, kecuali ini makhluk yang paling dicintai di sisimu. Dijawab oleh Allah, faqala Allahu sadaqta ya Adam, benar kamu ya Adam, innahu la habbul khalqa ilayya, betul kamu Adam, sesungguhnya tidak ada makhluk yang paling aku cintai kecuali Muhammad itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sendiri kepada Nabi Adam, ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu lak, berdoalah kamu kepadaku dengan haknya Muhammad, faqad ghafartu lak, maka aku akan mengampuni kepadamu. Walaula Muhammad ma khalaqtuk, seandainya tidak ada Muhammad, aku pun tidak akan menciptakanmu. Ini dalil.
Ini bisa dilihat dalam kitab Mustadrak karya Imam Hakim, dan hadis ini derajatnya sahih. Sahih. Itu bisa dilihat dalam juz 2 Shahifah 615, dan ini juga hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hafidz As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi tawasul dengan seseorang atau dengan orang lain itu diperbolehkan. Awas, bukan wajib, bukan. Karena kalau secara mutlaknya tadi telah dibacakan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nah, kalau memang kita tidak bisa mutlak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa tidak dikabul-kabulkan saja, berarti harus tawasul. Nah, jadi jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Ya, jangan mudah menyesat-nyesatkan orang, terkecuali orang yang bertawasulnya itu tidak memiliki keyakinan, ya. Tidak memiliki keyakinan bahwasanya orangnya ini dicintai oleh Allah. Nah, ini dalil kenapa Nabi Adam alaihissalam itu bertawasul itu, karena dia meyakini bahwa Nabi Muhammad